Penangkapan artis CA yang terjerat prostitusi berujung desakan jerat pidana terhadap para pelanggan, pengguna atau konsumen prostitusi. Lalu bagaimana jerat hukuman bagi mereka? Mengapa konsumen atau pelanggan prostitusi tak ikut terjerat, Bui? Apakah kini memang saatnya untuk mereformulasi atau melakukan penggodokan ulang terhadap hukuman atau tindak pidana di pusaran bisnis prostitusi? Kami bahas bersama Abdul Fikar Hajar, pakar hukum pidana Universitas Trisakti. Selamat malam, Pak Fikar. Selamat malam. Oke, Pak Fikar, ini kerap terjadi dan kembali mendatangkan banyak kebingungan. Sebenarnya konsumen, pelanggan atau pengguna prostitusi ini bisa dikenakan pidana atau tidak? Apakah memang di luar sana kita punya hukum positif yang mengatur pidana bagi pelanggan atau konsumen prostitusi? Gini, yang dilarang, halo? Iya, silakan, yang dilarang Pak. di dalam KUHP pidana kita adalah orang yang menyelenggarakan praktek prostitusi. Jadi mereka yang disebut muncikari itu yang bisa dikenakan pidana, gitu. Ya, yang menyelenggarakan praktek prostitusinya. Tetapi bagi dan mereka yang melakukan prostitusinya. Ya, maksud saya yang wanitanya, PSK-nya, ya itu bisa dijerat dengan KUHP. Nah, tetapi si pelanggannya itu agak sulit ya, karena begini, pola relasi antara perempuan dan laki-laki ya yang tidak terikat perkawinan itu tidak ada hukum pidana kita tidak menjerat, karena mereka dilakukan apalagi kalau mereka sama-sama dewasa, tapi kalau yang satu anak kecil bisa kena tuh, ya artinya ada tindak pidana kejahatan anak gitu. Tetapi kalau sama-sama dewasa itu tidak bisa KUHP kita atau hukum pidana kita tidak menjangkau, gitu ya, tidak bisa menjerat mereka. Nah karena itu yang dijerat adalah penyelenggara prostitusinya di dalam KUHP, sedangkan di pelakunya, nah itu tidak bisa dijerat. Nah, kalaupun ada hukum yang bisa menjerat, ya, kalau hubungan antara laki-laki dan perempuan itu salah satunya terikat perkawinan, salah satu atau salah dua atau dua-duanya, ya. Kalau dua-duanya terikat perkawinan atau salah satunya terikat perkawinan, maka itu perzinahan namanya. Ya, tindak pidananya dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana perzinahan. Nah, baru itu bisa dijangkau oleh hukum pidana kita. Nah, itu pun deliknya adalah delik aduan, gitu. Artinya harus istri atau suami pelaku yang melapor, gitu. Jadi tidak bisa orang sembarangan, gitu. Jadi bukan delik umum, tapi delik aduan. Kalau tidak diadukan oleh suami atau istrinya, maka si pelaku itu nggak bisa dijerat. Nah, karena itu ya kepolisian tidak memproses laki-laki yang bermain bersama artis PA itu. Ya, kenapa? Ya karena itu tadi, sepanjang tidak ada laporan perzinahan dari istrinya atau suaminya si artis itu, maka si laki-laki itu atau konsumennya itu tidak bisa dijerat oleh hukum pidana. Oke, Gitu. tapi ini agak aneh juga tidak sih, Pak Fikar? Artinya pelanggan atau konsumen itu kan ada di pusaran bisnis. Iya, betul ya. Kalau dilihat sebagai bisnis oke, si laki-laki itu konsumen itu terlibat. Tapi itu tadi saya bilang pola relasi antara perempuan dan laki-laki, hukum itu kita itu tidak menjangkau. Apapun yang dilakukan oleh mereka berdua, sepanjang itu dilakukan karena kesepakatan atau bahkan tidak di dalam perkawinan, ya itu hukum nggak bisa menjangkau. Ya, ada ya bisa dijangkau paling dengan kalau di dalam perkawinan itu namanya KDRT. Kalau suami menganiaya istri atau istri menganiaya suami, gitu ya, itu ada undang-undang KDRT. Oke. Pak Fikar, apakah masih bersama saya? Oke, Pak Fikar, nampaknya kami mengalami gangguan komunikasi dengan Pak Abdul Fikar Hajar. Kita akan coba kembali untuk menghubungi Pak Abdul Fikar Hajar, pakar hukum pidana Universitas Trisakti. Mungkin sambil menunggu sambungan. Baik.
Oke. Itu enggak. Baik, Pak Halo? Fikar, iya. Tadi, Halo, Mbak. tadi sempat terputus Pak Fikar. Boleh dijelaskan lagi Pak Fikar? Sempat terputus kami dengan Pak Fikar. Gimana Mbak? Nggak kedengaran Mbak? Oke, boleh dijelaskan kembali. Tadi kita sempat mengalami gangguan komunikasi dengan Pak Fikar sehingga saya dan pemirsa tidak bisa mendengar penjelasan dari Pak Fikar. Halo? Iya, Ya, halo? silakan. Halo? Oh iya. Sebentar Mbak. Oke. Oh ya. Halo. Halo. Halo Pak Fikar, silakan Pak Fikar. Halo. Iya, jadi begini. Ya. Pola relasi antara perempuan dan laki-laki sepanjang dia orang dewasa, ya, maka tidak bisa dijerat oleh hukum pidana. Ya, hukum pidana hanya bisa masuk pada hubungan perempuan dan laki-laki yang tidak terikat perkawinan kalau salah satunya atau salah duanya atau dua-duanya itu terikat perkawinan. Itu yang disebut dengan perzinahan. Ya, jadi kalau perzinahan itu pun delik aduan gitu. Artinya hanya suami atau istri si pelaku yang bisa melaporkan tindak pidana itu, kejahatan itu. Nah, tetapi kalau orang lain gitu ya atau kepolisian juga nggak bisa, ya nggak bisa memproses itu tanpa ada laporan dari suami atau istri si pelaku. Nah itu kalau perzinahan itu ini yang konteksnya. Nah pelacuran itu oleh hukum pidana yang dilarang itu adalah penyelenggaranya. Ya, yang diakomodasi oleh hukum pidana itu adalah penyelenggara pelacurannya. Oke. Nah, itu yang bisa dihukum itu. Nah, jadi bukan pelakunya gitu. Sedangkan pelakunya itu hukum pidana itu menjeratnya dengan perzinahan itu tadi. Gitu. Oke. Untuk kasus ini kan polisi halo ya Pak Fikar. Untuk kasus ini polisi menggunakan undang-undang tindak pidana perdagangan orang ya untuk kasus prostitusi CA dan muncikarinya. Artinya apakah seharusnya memang bisa dimaksimalkan undang-undang ini untuk memberi jerat pidana bagi si pelanggan atau pengguna prostitusi? Nah, itu sulitnya di Undang-Undang TPPO, tindak pidana penjualan orang juga, yang kena itu penjualnya, muncikarinya, gitu. Dan objek yang dijual. Nah, sedangkan laki-lakinya ya tidak bisa dia diakomodasi, ya. Yang si pembelinya gitu, si pembelinya itu yang agak sulit gitu menangkapnya. Karena yang dilarang di dalam TPPO adalah penjualannya gitu. Bahwa ada pembeli gitu ya. Nah, pembelinya itu nggak terjerat oleh undang-undang itu, ya. Meskipun pakai pasal 12 itu ya, itu nggak ya sama itu tadi yang saya bilang. Ketika ada kesepakatan antara laki-laki dan perempuan dewasa, hukum pidana nggak bisa masuk ke dalam hubungan itu. Oke. Termasuk dengan TPPO itu tadi. Jadi walaupun di TPPO atau Undang-Undang TPPO ini tidak ada satupun klausul atau pasal juga yang bisa menjerat si pelanggan atau konsumen itu, walaupun kalau perdagangan ini kan artinya antara si pelanggan dengan PSK-nya. Penjual dan pembeli. Iya, ada membayar, ada pembayaran. Yang kena hukuman penjualnya, gitu. Ya, pembelinya enggak. Oh. Nggak tahu saya DPR kita membuat undang-undang seperti itu, gitu. Ya mestinya sih kena dua-duanya, gitu. Ya, mestinya kena dua-duanya, tetapi undang-undang TPPO itu hanya mengenakan si penjualnya, dalam hal ini muncikari dan wanita yang melakukan pelacuran itu. Oke, untuk konteks prostitusi ini kan PSK atau si pengguna layanan kan bukan disangkakan dengan pasal perbuatan hubungan seksual, melainkan dengan sangkaan menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan seperti di Undang-Undang ITE. Dasar pembuktiannya seperti apa, Pak Fikar? Ini bisa menjadi celah untuk mempidanakan si pengguna. Begini, siapa yang kan gini, Undang-Undang ITE itu melarang
larangannya yang pertama adalah menyebarkan konten yang berisi kesusilaan. Itu pasal 28 ayat 3 kalau nggak salah itu, ya. Itu jadi siapa yang istilahnya siapa yang mengiklankan, gitu. Siapa yang mengangkat ke ke internet atau ke ruang terbuka di dalam internet itu. Nah, itu yang kena gitu, ya. Tetapi orang yang itu tadi saya bilang kelemahan undang-undang ini tidak bisa menjerat laki-laki atau si konsumen dari perdagangan orang itu sendiri gitu loh. Oke. Tidak bisa menjerat laki-laki yang menjerat. Nah, karena itu undang-undang ITE pun hanya bisa menjerat orang-orang yang sengaja mengupload gitu atau menyebarkan informasi yang berkonten kesusilaan gitu. Itu yang dikenakan itu. Jadi bukan pelanggannya gitu, bukan laki-lakinya gitu. Oke, banyak kasus prostitusi yang terjadi selama ini dan banyak desakan terakhir untuk kasus CA ini datang dari Komnas Perempuan yang mendesak untuk polisi atau aparat penegak hukum juga mengusut pengguna atau konsumen prostitusi. Nah, kalau tadi penjelasan Pak Fikar artinya selama ini para konsumen atau pelanggan tidak pernah ikut terjerat BUI, artinya ada sesuatu yang patut dipertanyakan terkait dengan bagaimana hukuman atau ketentuan pidana di perihal bisnis prostitusi ini. Kita perlu mereformulasi atau melakukan pembaharuan terhadap hukum pidana kita, Pak Fikar. Ya, saya kira DPR harusnya berpikir sampai ke sana gitu ya. Tidak hanya orang yang menjual gitu yang dikenakan sanksi pidana, tapi juga pembelinya gitu ya, laki-laki penggunanya gitu. Itu yang harus juga dipikirkan bagaimana itu bisa dikriminalisasi, bisa dikenakan juga kejahatan TPPO itu. Nah, itu yang harusnya dipikirkan oleh pembuat undang-undang. Karena kan begini, logikanya mereka mungkin ya logika yang dipakai selama ini adalah kalau tidak ada penjual, pembeli itu tidak ada. Betul. Gitu. Tidak akan datang. Iya. Halo? Iya, betul. Jadi silakan. kalau tidak ada penjual, pembeli itu tidak akan datang gitu. Tidak akan ada gitu. Itu asumsinya gitu. Nah, karena itu yang bisa dikriminalisasi atau yang dianggap sebuah kejahatan adalah penjualnya, penjual prostitusinya gitu. Oke. Nah, itu yang dijangkau oleh undang-undang. Dengan saya banyak tahu ke depan dengan banyaknya kasus ini, apakah DPR kemudian berpikir, nah mestinya kan secara agama sebenarnya udah dosa kan? Kalau secara agama itu dua-duanya kena, iya kan? Hubungan seksual dilakukan di luar perkawinan itu dosa, kena masuk neraka itu semua kalau menurut agama. Tetapi hukum positif kita itu tidak menjangkau. Dia hanya menjangkau si penjajahnya, penjualnya gitu. Penyedia layanannya yang kena gitu. Sedangkan pembelinya tidak gitu. Konsumennya atau laki-lakinya tidak dijangkau tuh oleh undang-undang. Saya nggak tahu nanti anggota DPR akan berpikir sampai ke sana nggak? Bagaimana cara menjerat keduanya? Penting adanya reformulasi terkait dengan pidana atau ketentuan hukum ya yang berkaitan dengan hukum positif terkait dengan bisnis prostitusi ini. Apakah menurut Anda ini yang juga menjadi salah satu pemicu banyaknya bisnis prostitusi yang sampai dengan hari ini masih kita jumpai, Pak Fikar? Iya, saya kira ini salah satu sebab gitu, salah satu faktor gitu. Tapi faktor lainnya ya tentu saja ya kan pola relasi perempuan dan laki-laki itu bahwa dua-duanya punya nafsu, punya birahi dan sebagainya, kemudian dijadikan komoditi ya, itu sesuatu yang semua orang tahu gitu. Tetapi ini juga yang seharusnya diantisipasi. Karena bagaimanapun kita ini negara Pancasila, negara yang dasar utamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, karena itu juga hubungan seksual hanya dibolehkan, hanya diizinkan, umpamanya hanya di dalam perkawinan. Nah, sedangkan di luar perkawinan seharusnya juga ada pengaturannya. Kalau dilakukan secara komersial, mestinya itu ada aturannya, ada larangannya dan kena gitu. Tidak hanya penjualnya, tapi juga pembelinya. Oke. Baik, kita akan lihat Pak Fikar ya,
Kita akan lihat, kita Meskipun akan kalau itu pantau ya. bagaimana Ya. ke depannya terkait dengan reformulasi atau pembaruan penggodokan ulang terkait dengan hukum yang mengatur bisnis prostitusi ini ya. Terima kasih Pak Abdul Fikar Hajar Oke. sudah bergabung dengan kami Oke. malam hari ini. Selamat malam Pak Fikar, sehat selalu. Oke. Selamat malam. Sehat.